Shalom, haleluya, Besem Yeshua HaMashiach bersama Yehuda Menorah Ministry. Pelayanan ini dimulai pada tanggal 6 November tahun 2023. Oke, pada video kali ini temanya adalah Yahweh menampakkan diri. Loh, kok Yahweh? Siapa Yahweh? Yahweh adalah nama Tuhan yang ada di kitab Perjanjian Lama, atau orang Yahudi mengatakannya Tanakh, yang singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tapi orang Kristen, Protestan, Katolik, Ortodoks mengatakannya yang dalam bahasa Indonesia disebut Perjanjian Lama, atau bahasa Inggrisnya Old Testament. Ya, jadi nama Yahweh ini sendiri sebetulnya sudah dikenal sejak zaman Adam. Ya, jadi Adam kemudian waktu itu punya dua anak, Kain dan Habil. Habil dibunuh sama Kain. Kemudian Adam memperanakan Set memperanakan Enos, dan kemudian semenjak saat itu orang mulai mengenal nama Yahweh, dan ini ada di kitab Kejadian 4 ayat 26. Saya bacakan demikian. Dan bagi Set seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Kalau pakai kitab terjemahan LAI tulisannya Tuhan, besar, huruf besar semua, Tuhan. Tapi kalau kita mau terjemahkan langsung atau melihat langsung dari kitab berbahasa Ibrani, maka tertulis namanya Yod, He, Vav, Ve atau Yahweh. Nah, yang mau jadi tema utama video kali ini adalah bahwa Yahweh ini di Perjanjian Lama punya sosok fisik seperti manusia, atau tepatnya manusia ini sebetulnya adalah gambaran dari Yahweh, ya. Baik, saya mau ngasih lihat beberapa tokoh di dalam kitab Perjanjian Lama yang bertemu Yahweh muka dengan muka. Nggak bisa saya sebutkan semua, nanti terlalu panjang videonya. Ini video singkat saja. Yang pertama adalah ketika bertemu dengan Abraham. Kejadiannya dicatat di kitab Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Dan Abraham melintas melalui tanah itu sampai ke tempat di Shechem, sampai ke pohon Tarbantin More. Dan pada masa itu orang-orang Kanaan berdiam di tanah itu. Dan Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan tanah ini kepada benihmu," dan di sana dia membangun mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi Yahweh menampakkan diri pada Abraham. Pada Abram ya, waktu itu namanya ya. Kemudian di Kejadian 12 ayat 1 dan 2 ILT, tertulis demikian. Ketika Abram berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Dan aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak." Dan kemudian dicatat juga di Kejadian 18 ayat 1 ILT, tertulis begini. Dan Yahweh menampakkan diri padanya di antara pohon-pohon Tarbantin di Mamre. Dan dia sedang duduk di pintu kemah pada waktu cuaca panas terik. Jadi Abraham melihat sosok Yahweh. Betul-betul sosok itu. Dan Abraham kenal nama itu. Kenal orangnya. Bukan kenal orangnya, kenal Elohimnya. Kenal sosoknya. Ya. Oke, jadi itu yang pertama, tokoh pertama, Abraham. Yang kedua adalah Ishak. Ya, Ishak itu anaknya Abraham. Jika mungkin teman-teman lupa siapa nama anak Abraham, yang pertama Ismail, yang lahir dari rahim Hagar, bukan Sarah. Jadi kalau di dalam keyakinan Mesianik atau Kristen, maka yang jadi anak perjanjian adalah anaknya Sarah. Anaknya Sarah namanya Ishak. Nah, tercatat di Kejadian 26 ayat 1 sampai 2 seperti ini bunyinya. Dan terjadilah kelaparan di negeri itu di samping kelaparan yang pertama yang pernah terjadi pada masa Abraham. Lalu Ishak pergi kepada Abimelekh, raja Filistin di Gerar. Ya. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Jadi sosoknya Yahweh ada, ketemu dengan Ishak. Nah, Kejadian 26 ayat 24 ya, tertulis demikian. Dan pada malam harinya Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Akulah Elohim Abraham ayahmu,
Janganlah takut karena aku menyertai engkau, dan aku telah memberkati engkau dan melipat gandakan keturunanmu karena Abraham hambaku. Nah, jelas ya. Jadi sosok Yahweh ini ada gitu. Jadi bukan seperti makhluk halus, dan ketika Yahweh berkata-kata itu bukan merupakan inspirasi, bukan, tapi benar-benar ngobrol face to face ya, wajah dengan wajah gitu. Anehnya Abraham bisa melihat wajah Yahweh. Kok bisa? Ya karena Yahweh yang menampakkan diri pada Abraham adalah Yahweh Haben, Yahweh Sang Putra yang kita kenal dengan nama Yeshua HaMashiach. Kalau kita melihat Yahweh dalam segala kemuliaannya tanpa ditudungi oleh Yeshua, kita pasti mati. Ya, karena tidak seorang pun bisa melihat Yahweh dalam segala kemuliaan dan telah hidup, karena manusia itu berdosa. Oke, tokoh ketiga adalah Yakub. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, saya mau mengambil kalimatnya di ini aja, di kalimat Yahweh-nya, bukan Elohim, bukan malaikat Yahweh, tapi Yahweh. Ya, karena ada bedanya nanti. Ya, malaikat Yahweh itu adalah utusan Yahweh. Jadi kalau kita ketemu kata malaikat Yahweh, malaikat itu bahasa Ibrani-nya malach. Malach artinya utusan. Jadi Yahweh bisa mengutus firman-Nya. Nah, yang kita kenal di dalam iman Kristen adalah Yeshua. Yeshua pernah berkata apa? Seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus kamu. Ketika Bapa mengutus Yeshua, berarti Yeshua adalah utusan Bapa. Yeshua adalah utusan Elohim, maka Yeshua adalah malach Elohim. Oke, kita lanjut ke Yakub dulu ya. Ya. Kejadian 28 ayat 13. Dan tampaklah Yahweh berdiri di atasnya dan dia berfirman. Ini kejadiannya ketika Yakub lagi mimpi. Dia mimpi dalam perjalanan dari rumahnya mau ke tempat tulangnya si Laban ya. Saya kurang tahu juga ini si Laban ini apa. Si Laban ini punya hubungan dengan Lumban Toruan ya, kemudian Huta Soit, marga si Hombing ya. Tapi kayaknya enggak ya. Tulangnya si Laban. Jadi waktu dia ada di satu tempat, the hamakom di tempat itu gitu, seperti satu tempat spesifik ya. Seperti menunjukkan sesuatu tempat itu, dan dia tidur di situ dan dia bermimpi, dia melihat tangga ke surga, Stairway to Heaven. Mungkin ini lagu Stairway to Heaven-nya si Led Zeppelin terinspirasi dari perjumpaan Yakub dengan Yahweh ya. Nah, saya ulang ya. Kejadian 28 ayat 13, dan tampaklah Yahweh berdiri di atasnya dan dia berfirman, Akulah Yahweh, Elohim Abraham dan Elohim Ishak, bapakmu. Tanah yang di atasnya kau berbaring ini, aku akan memberikannya kepadamu dan kepada keturunanmu. Nah, jadi Yakub bertemu Yahweh muka dengan muka. Bapaknya Ishak bertemu Yahweh muka dengan muka. Abraham opungnya bertemu Yahweh dengan muka. Jadi sosoknya ada, ya. Nah, selanjutnya sama siapa lagi nih Yahweh Elohim ini menampakkan dirinya? Sebutnya banyak ya. Tapi saya mau ambil yang spesifik aja beberapa ya. Saya tidak sebutkan Musa dulu, tapi kita lompat ke Samuel ya. Kejadian 1 Samuel 3 ayat 10, Samuel adalah anak dari Hana yang kemudian bernasar untuk memberikan anak pertamanya untuk menjadi hamba Elohim, dan dia bernasar itu didengar oleh Imam Eli. Waktu itu kejadiannya itu di Shilo ya. Shilo di mana ya Shilo ya. Ini Shilo di tanah, ini seperti ini gambarnya gitu ya. Jadi ini kejadiannya bukan di Yerusalem. Jadi waktu itu bait suci, bait Elohim ada di Shilo, bukan di Yerusalem ya. Nah, 1 Samuel 3 ayat 10, dan Yahweh datang dan berdiri serta memanggil seperti pada waktu-waktu yang lalu. Samuel, Samuel, berbicaralah. Dan Samuel berkata, berbicaralah karena hambamu mendengarkan engkau. Jadi Yahweh-nya datang dan berdiri manggil-manggil. Samuel melihat Yahweh muka dengan muka, Samuel kecil itu ya. Kemudian di 1 Samuel 3 ayat 21 tertulis juga nih,
Dan Yahweh menampakkan diri lagi di Silo, sebab Yahweh telah menyatakan dirinya kepada Samuel di Silo melalui firman Yahweh. Yahweh menyatakan dirinya melalui firman Yahweh. Siapakah firman Yahweh ini? Firman Yahweh ini adalah Yesua. Ingat ya, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Nah, siapakah firman Elohim itu? Namanya Yesua. Jadi firman Elohim atau firman Yahweh namanya Yesua. Jadi Samuel ini sudah dinyatakan padanya siapakah Yahweh itu melalui firman Yahweh. Nah, kemudian pada siapa lagi Yahweh menampakkan diri? Ya, saya spesifik lagi pada nama Yahweh, ya, itu pada Raja Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 ILT, ya. Yahweh menampakkan diri kepada Salomo di Gibeon dalam mimpi pada waktu malam. Dan berfirmanlah Elohim, mintalah apa yang harus aku berikan padamu. Jadi Salomo melihat Yahweh muka dengan muka. Kemudian tercatat lagi di 1 Raja-Raja 9 ayat 1-2. Dan terjadilah ketika Salomo selesai membangun bait Yahweh dan istana raja, serta keinginan Salomo yang ia suka untuk mengerjakannya, lalu Yahweh menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, sebagaimana dia menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Nah, jadi teman-teman, saudara-saudara, sekarang udah mulai kenal ya, bagi yang udah kenal ini untuk memperkuat Anda, pengayaan Anda kan pengenalan akan Yahweh. Jadi Yahweh ini adalah Tuhan perjanjian lama. Dia sosoknya ada, jelas, ada fisiknya. Dan dia menampakkan diri mulai dari zaman Adam, kemudian Abraham, Ishak, Yakub, Nabi Samuel, sampai ke Raja Salomo. Masih banyak sebetulnya. Kalau Anda lihat kitab perjanjian lama, atau orang Ibrani bilang Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, sebetulnya kitab perjanjian lama itu adalah kitab perjanjian. Kalau saya mau pakai bahasa akrabnya, petualangan Yahweh, ya. Pernah dengar film petualangan Dora, ya? Petualangan Dora. Nah, kalau ini petualangan Yahweh. Jadi petualangan Yahweh menyertai umat ciptaannya mulai dari pertama Yahweh bertemu dengan Adam, kemudian bertemu dengan Abraham, Ishak, Yakub, kemudian bertemu dengan Musa, Yosua, bertemu dengan Samuel, bertemu dengan Daud, bertemu dengan Salomo, kemudian bertemu dengan para nabi, dan akhirnya Yahweh ini muncul di tanah Israel sebagai sosok Yesua. Jadi mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, itu tokoh-tokoh itu hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, yang ada terus dari awal sampai ke zaman selesai Maleakhi sampai Yesua datang, ya Yahweh itu. Dan akhirnya Yahweh muncul dalam sosok Yesua yang kemudian tumbuh dan melayani umatnya. Bayangin, ini pencipta langit dan bumi melayani umatnya. Dia bercerita tentang firman-Nya, bercerita tentang dirinya. Waktu itu pengenalan akan firman Elohim itu di zaman Yesua itu nggak seperti sekarang. Anda melihat HP, itu Anda bisa baca ceritanya dari ujung sampai ujung. Saat itu cuma ada gulungan kitab. Dan gulungan kitab itu nggak bisa dibaca sama semua orang, yaitu hanya ada di sinagog dan nggak sembarangan baca. Dan kemudian yang bisa ngerti itu hanya laki-laki, perempuan nggak bisa. Kemudian itu setelah 400 tahun setelah pembuangan, di mana pada saat itu para rabi lebih banyak menceritakan tradisi-tradisi dan bukan firman Yahweh, bukan firman Elohim. Maka ketika Yahweh ini datang dalam sosok Yesua, sepertinya dugaan kuat saya, dia bercerita tentang kisah penciptaan, kisah dirinya waktu bertemu Abraham, Ishak, Yakub, yang semua orang Israel saat itu rindukan. Ini kemungkinan paling besar, sebab orang sangat haus akan firman Yahweh, dan firman itu nongol di depan mata mereka. Nah, teman-teman, demikian, mudah-mudahan video ini memperkuat Anda, dan saya minta satu saja. Yang paling penting, ketika Anda melihat video ini, menyaksikan video ini, Anda semakin ingin tahu Yahweh, pencipta Anda,
Juru Selamat Anda yang telah mati, disalib, dan bangkit pada hari ketiga. Dan Kudus saat ini kembali ke Samayim, ke surga, dan dia akan datang kembali untuk menjemput Anda, menjemput saya. Tolong bagikan video ini, nikmati ya videonya, bagikan pada teman-temannya, tolong di-share, like, dan subscribe. Saya doakan Bapak Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach dalam persekutuan Roh Kudus memberkati Anda selalu. Haleluya.